Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bagian dari yang rajin
sing upacara. Baca betul. Iya, kemerdekaan adalah segala bangsa. Kita merasakan merdeka dari penjajahan bangsa asing, dari kita merdeka, kita merasakan di bumi merdeka sejak lahir sampai dengan sekarang. Barangkali yang ada di sini tidak ada yang sempat ikut proklamasi kemerdekaan. Iya, yang paling sempurna di sini apa? Aceh. Ada Jawa itu. Ada Jawa. Ada apa? Pak Jono. Nah, Pak Jono paling sempurna. Tapi saya kira juga tidak sempat menangani proklamasi kemerdekaan. Sudah ada gambar dulu Pak Jono. Kemerdekaan adalah segala bangsa. Oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sudah 80 tahun kita merdeka, kita hidup di negara yang merdeka, merdeka secara fisik dari penjajahan bangsa asing. Menurut kita daerah-daerah dengan berbagai macam perjuangan baik fisik, jiwa maupun raga, mereka memperjuangkan agar bebas dari penjajahan bangsa asing. Kita sekarang berada di masa itu. Jadi guyonannya kan begini, ditani. Wilayah saya lain besok. Aku ditanya aku wilayah besok ada yang seperti kamu. Jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemerdekaan itu hak asasi, hak dasar bagi setiap bangsa, setiap orang. Jadi kalau sekarang ini di Palestina, ya saudara-saudara kita sesama manusia, apakah seagama atau tidak, tetapi mereka adalah sama-sama manusia yang hidup di Palestina, terutama yang diberitakan di daerah Gaza itu siang malam tidak pernah merasakan hidup tenang. Yang didengar, yang dirasa itu hanya sesuatu yang mencekam. Jadi semangatnya di sana bukan malah takut mati. Jadi orang-orang Gaza itu malah ceritanya itu senang mati terbunuh. Apalagi mati dalam berbeda tempat tinggal. Wah, luar biasa mereka, dan itu tidak ada di kita semuanya hidup dalam suasana yang damai, kita full bebas, kita manusia merdeka yang benar-benar merdeka. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian kita memahami dan kemudian ingin menempatkan diri sebagai orang yang merdeka, Islam itu agama yang memberikan kemerdekaan kepada setiap orang, bebas pilih. Nah, Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Dalam hal beriman pun Allah itu memberikan kebebasan. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau percaya, siapa yang mau, silakan mukmin, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan kalau ada yang mau, ya silakan kafir. Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul bukan untuk memaksa orang, tetapi sekedar
Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus. Orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dengan rukun iman yang 6 yang saya bacakan ketika pertemuan kita sebulan yang lalu. Orang sesangsi berarti ya. Jumlah waktu dengan jumlah waktu itu berarti 36. Nah, selapan dino. Ngaji ini kan selapanan. Ya. Saya sampaikan itu iman terhadap 6 yang ada di dalam rukun iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Diimani sepenuhnya. Nah, kemudian diikuti dengan beramal soleh, berbuat yang baik-baik melalui dari lisan maupun perbuatan yang lain, bahkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan baik-baik. Maka apa balasannya? Walahul ajrul ghairu mamnun. Nah, maka mereka akan mendapatkan balasan yang senantiasa menyenangkan, tidak pernah ada hentinya. Sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa dipaksa? Tidak. Apa galak? Bukan. Semuanya pilihan kita. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bebas untuk milih. Ya. Seperti sekarang ini kan pilihan ya. Ini kan pilihan ya. Nah, ditawari oleh wajib ngaji yo, bersolat subuh. Kan tidak dipaksa. Kita ada di sini suka-suka. Yang mau ngaji ngaji, yang tidak mau ngaji pulang, boleh kan? Boleh, kita bebas. Jadi itulah Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi Islam mengajari kepada setiap orang, kepada setiap kita, setiap yang kita lakukan ada balasannya. Kita diajari untuk bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan. Ya. Hidup menyenangkan atau tidak menyenangkan itu juga semuanya harus dijawab. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam Islam ini ada aturan-aturan, itu pun juga terserah kepada setiap kita. Mau mengikuti aturan Islam atau tidak, itu terserah kepada masing-masing kita. Itu diawali dari pilihan tadi. Ketika kita milih Islam itu agama kita, ketika kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berarti kita sudah terikat, kita mengikatkan diri di dalam Islam. Nah, ketika kita sudah berada di dalam Islam, maka konsekuensinya ya kita harus taat kepada aturan-aturan Islam. Nah, tidak kemudian mengikuti aturan agama lain. Kalau Allah mengatakan dulu bisilmi, masuklah ke dalam Islam dengan mencukupkan Islam itu sebagai agama satu-satunya. Tidak usah dicampur-campur dengan agama-agama yang lain di dalam beragama Islam. Dulu bisilmi kafa itu satu ketika dimaknai dengan
anak lulus sekolah, lulus SD, nah, kemudian dia akan memilih sekolah mana yang akan dia masuki. Itu kan bebas ya, bebas mau masuk SD mana, mau masuk Sanawi atau mondok, bebas. Tetapi ketika sudah menentukan pilihan dan aku pilih daftar SMP 2, sudah saya pilih. Misalnya daftarnya di SMP 2. Ketika sudah masuk di SMP 2, diterima sebagai murid SMP 2, ya maka tidak boleh tidak, dia harus mengikuti tatanan aturan di SMP 2. Ya, sekalipun mirip-mirip, ya, dengan SMP 1 misalnya aturan itu, ya tetap yang diikuti adalah SMP 2. Nah, orang kemudian sekolah yang SMP loro, SPP ini manut kalau SMP siji misalnya, enggak bisa. Jadi begitulah analoginya. Kita sudah berada di Islam, maka ya kita Islam yang kita gunakan untuk berurusan sindikat ini. Kita merdeka. Terus sekalian, ketika kita sudah masuk, sudah berada di dalam Islam, maka konsekuensinya yang kita ikuti ajaran Islam. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ajaran agama Islam yang kita belajar? Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita terus belajar. Ya, baik, yang formal kita harus belajar. Dan sudah anak-anak paham. Sekolah formal kita dengan mampu wajib misal. Sekolah ini, nah, maka yang kita lakukan belajar macam tadi. Bersyukur, masih kita ini praktek ada yang hormati dan penyelenggaraan pengajian. Nama sekalian yang dirahmati, ketika kita sudah kalau tersekat surprise itu enggak ada. Kalau surprise hanya kosong. Ini bukan surprise tapi prize semuanya enak. Ya alhamdulillah. Untuk sarapan iya. Nggak sarapan lagi. Ini membuat jahat. Kita lanjut bawah sekali. Kita berada di Islam dengan aturan-aturan, ya, aturan agama yang sering kita sebut dengan syariat. Syariat itu aturan tata cara Islam, ya, tata cara Islam. Lalu dikenal sama saya syariat itu diatur aturan di dalam Islam. Syariat itu kemudian dikenal dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum syar'i, ya, yang mengatakan bahwa kalau itu dilakukan atau tidak dilakukan hukumnya wajib, atau sebaliknya itu hukumnya haram. Kemudian ada pula yang hukumnya sunnah, ada pula yang hukumnya makruh, tetapi ada pula yang hukumnya mubah. Itu yang kemudian kita kenal namanya dengan ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ya, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Ya, kita kenal itu. Dan setiap syariat yang diberlakukan di dalam Islam itu mengandung hikmah. Ya, apa yang dimaksudkan di sana? Diwajibkan, diharamkan, kemudian boleh-boleh saja. Ya,
tidak baik. Apa maksudnya? Kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang kemudian kita kenal dengan apa namanya maqasidus syariah. Maksud dari berbagai macam aturan syariat. Dan itu semuanya kembali kepada hak-hak setiap individu, kemerdekaan. Ya, setiap orang punya hak untuk melakukan pilihannya masing-masing. Dan setiap yang diatur oleh agama itu ada maksudnya. Semua yang diatur oleh Islam itu ada maksudnya. Ya. Yang kemudian ada disebut dengan maqasidus syariah. Maksud dari aturan-aturan di dalam Islam. Kalau syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensi dari pilihan setiap kita melakukan berdasarkan keyakinan, maka besok akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya balasan Allah itu ya tidak hanya ditunggu ketika sampai pada hari pembalasan, tetapi sejatinya Allah sering memberikan balasan kepada kita ya semenjak kita ada di dunia ini. Saya paling tidak ada di dalam sebuah surat ya, yang kita kenal dengan surat Zumar. Itu ada gambaran bagaimana orang-orang yang ketika hidupnya itu memilih untuk tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah SAW, dan tidak pula percaya kepada aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besok itu akan dikumpulkan mereka. Ya, akan dikumpulkan. Ya, apakah mereka itu hidup sejaman atau tidak, akan dikumpulkan mereka. Di dalam surat Zumar barangkali sering kita dengar, kita bacakan. Nah, sekarang kita coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Allah menceritakan kepada kita di ayat ini bahwasanya besok ketika proses dari kiamat itu sudah selesai sampai dengan proses hisab, mizan, ya, perhitungan amal, penimbangan amal, maka kemudian sudah jelas kelompok orang-orang kafir, kelompok dikumpulkan di tempat yang sangat luas namanya mahsyar. Mahsyar itu bahasa Arab yang artinya tempat untuk berkumpul. Karena tempat untuk berkumpul yang sangat luas, maka orang Jawa kemudian menyebutnya dengan oro-oro mahsyar. Oro-oro itu panggungan jumlah apa-apa. Ini tidak ini yang plak-plak.
Mulane tanpa kalau kuwi jenenge ngemplak. Kanggone pacet jenenge ngemplak. Iku menawa jenenge ngemplak. Nah, ya. Besok akan digiring. Saya bacakan terjemahannya. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan. Perayak giring sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya. Semula pintu neraka masih tutup. Setelah rombongan sampai, barulah neraka itu dibuka pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga neraka namanya malaikat siapa? Penjaga neraka namanya malaikat siapa? Malaikat Malik. Dikenali jenenge wae. Wis ora kenal ngono. Ya. Berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga, takoni penjaga pintu, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhan dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka pada menjawab benar. Qalu bala. Mereka berkata benar, telah datang. Walakin kalimat menghadapi akal kami, akan tetapi sudah terlanjur dipastikan berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah lewat pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu akan kekal di dalamnya. Wa bi'sa maswal mutakabbirin, maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Orang kafir itu masuk dalam sebutannya orang-orang yang menyombongkan diri. Pilihan ketika itu bukan karena Allah galak, tetapi ketika itu disadari melalui Rasulullah SAW nek iku lakoni panggonan ini. Maka tugas Rasulullah kan juga tasyiron dan nadhiran. Nah, lalu kemudian sebaliknya, nah, orang-orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, sama-sama digiring, ya, sama-sama digiring. Masih qaladina taqurrabu ila jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha maqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Qalu alhamdulillahi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha wa tabawwa'na minal jannati haythu nasha. Wa ni'mal ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, masih qaladina taqurrabu, dibawa ke dalam surga rombongan. Kita ingin ikut yang ini ya. Insya Allah besok kita bareng-bareng di bawah pimpinan Pak Tejo aja.
Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka. Nek neraka itu pintu masih tertutup. Baru ketika orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka pintu dibuka. Ketika mereka sudah datang pintu baru dibuka. Tetapi surga sudah dibuka seluas-luasnya sebelum calon penghuni surga datang. Nah, sedang pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Penjaga surga namanya malaikat sifat. Yang paham apa namanya? Ini bagian kawan berarti ya. Malaikat penjaga-penjaga. Nah, dengan kalimat kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini. Datang menjaga surga pada tubuh, maka silakan masuk ya ke dalam surga ini. Karena putusan Allah adil, hamba yang salah yang dibalas dengan
amunisi. Ya, baru saja dipraktekkan. Sudah lama kita nggak pernah dengar ada haknya presiden digunakan amnesti dan amunisi. Jadi hari ini kita dengar ada amnesti, ada amunisi diberikan oleh presiden kepada yang terpidana. Nama sekalian, ini bagian dari pilihan sebagai orang yang merdeka, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih, dan sekarang ini kesempatan kita masih ada untuk memilih, maka mari kita pilih supaya pilihan kita tidak salah, maka kita mohon dipilihkan oleh Allah. Doa kita ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa untuk menentukan pilihan. Mudah-mudahan kita dipilihkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, saudara sekalian, kayaknya sudah jam 7 ya, jam. Baru kali ini ada jam. Mohon maaf yang banyak-banyaknya, mudah-mudahan ada manfaat. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ya alhamdulillah. Amin.